Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kali ini dengan Yayasan Aurika. Kita kembali bertemu dengan Mama Devina dari Banjarmasin. Annyeong. Halo. Nah, kali ini ada yang berbeda karena kita tidak hanya ngobrolin tentang Devina. Kali ini kita akan ngobrol tentang pengalaman Mama Devina selama 2,5 tahun di Surabaya. Pastinya ketika mendampingi Devina pasti juga berkenalan dengan orang tua yang lain, dengan anak-anak yang lain. Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal itu. Gimana sih, Ma, pengalaman Mama ketika bertemu dengan banyak sekali anak-anak atau orang tua di Surabaya ketika mendampingi anak? Pengalaman saya bertemu dengan banyak anak lain, kemudian menjalani hari-hari terapi dan belajar dengan Devina itu kesimpulannya kalau saya setiap anak dengan gangguan dengar itu unik, unik dan berbeda. Jadi tidak ada yang sepertinya kok tidak ada yang sama persis, walaupun dari desibelnya sama, atau sama-sama tidak ada penyerta misalnya, atau sama-sama ada penyerta. Nah itu aja kan beda-beda kan Bu ya, ada yang tidak ada penyerta, ada yang dengan penyerta, ada yang penyertanya 1, ada yang 2. Jadi ya tiap anak itu beda sih kalau saya. Tidak ada yang persis sama sekali. Bahkan walaupun desibelnya sama seperti disebutkan Mama Devina tadi ya, karena ada orang tua tuh, oh desibelnya sama kayak anak saya, kok anak saya nggak bisa kayak gitu sih? Oh berarti nggak bisa, betul-betul nggak bisa gitu. Oke. Yang Mama pandang sangat berbeda, yang paling kelihatan itu dari apa nih, Mah? Misalkan tiap orang kan pasti orang tua itu punya ekspektasi ya kepada anaknya, bisa komunikasi 2 arah, bisa bicaranya jelas dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi berbeda menurut Mama selain kondisi, apalagi tuh, Mah? Selain kondisi, harapan orang tua terhadap anak. Jadi walaupun kondisinya mungkin anggaplah deket gitu ya, yang mirip-mirip ya kondisinya. Tapi karena kan pengalaman saya ya kan awal-awal pasti saya juga melihat, oh anak ini begini bisa ini kok anak saya nggak bisa ya, kok ini dia lebih cepat, padahal misalnya operasinya barusan, usia dengarnya misalnya lebih pendek gitu loh, Devina lebih lama, tapi kok Devina belum bisa. Nah, harapan orang tua terhadap anak intinya jangan membandingkan anak kita harus sama kayak anak lain. Jadi kok anak ini bisa begini, kok anakku tidak bisa. Kalau menurut saya sih setiap anak tuh punya tracknya sendiri-sendiri. Ya Devina, ya tracknya seperti ini. Karena sepengalaman saya begitu, kan saya pernah juga pasti ya membandingkan Devina dengan anak lain ya. Yang ada saya stres banget karena atau ujung-ujungnya nanti saya malah marahin Devina, Dek, itu loh Desi ini bisa kok kamu nggak bisa kayak gitu. Nah, padahal ya setelah saya evaluasi lagi, ya setiap anak tuh punya jalurnya sendiri-sendiri lah. Boleh kita berharap ya, boleh kita berharap semoga deh dia bisa sepintar ini, bisa sama bisanya seperti temannya yang ini kayak gitu. Tapi jangan kemudian orang tua jadi malah nyamain gitu tadi. Iya, dan kayak menekan anak gitu loh Bu. Jadi setelah saya memahami bahwa oh ini tiap anak beda-beda, jadi saya cuman pakai kacamata kuda, saya cuma lihat anak saya. Yang pasti saya berusaha, oh dia belajarnya begini, oke, saya belajar juga. Intinya kan belajarnya sama, terapinya sama. Kalaupun hasilnya nanti bagaimana ya kita sesuaikan dengan kondisi anak, usia dengarnya berapa, terapinya bagaimana, seperti itu sih. Harus seperti itu, oke. Terus dari pengalaman Mama melihat anak yang berbeda-beda tadi itu, yang benar-benar berkesan untuk Mama bahwa, oh ternyata emang kayak gitu tuh beda ya harusnya targetnya. Oh nggak bisa disamain ya. Oh berarti nggak boleh nih, aku harus beda nih memang karena kondisinya anak beda. Karena kan biasanya rumput tetangga lebih hijau nih, Mah. Banget Bu. Jadi kita tuh kayak antara termotivasi ya, pasti termotivasi karena kita akhirnya terdorong sama ada down juga kok anakku enggak gitu ya. Nah biasanya kalau Mama amati dari sekian banyak anak yang Mama amati di Surabaya, yang paling berkesan itu biasanya apa sih, Mah? Yang paling berkesan banget buat Mama, oh anak ini ternyata ada gangguan penyerta begini, walaupun usia mendengarnya sama kayak Devina, berarti harusnya targetnya ini nih, misalkan gitu. Iya, jadi saya kan ada bertemu lah ya dengan
anak yang usianya mungkin beda-beda dikit sama Devina, usia kronologis, kemudian usia dengar juga ya deket-deket lah ya, ibaratnya seumuran lah istilahnya. Tapi ternyata ada yang kemampuannya di bawah, ada juga yang usia kronologis seumuran, sedangkan usia dengarnya baru misalnya baru 1 tahun. Devina kan udah hampir 3 tahun kan, tapi kemampuannya di atas Devina kayak gitu. Yang seperti itu juga ada, beragam sekali Bu. Lalu yang agak ini tentang ini Bu, tentang usia anak untuk dimasukkan ke sekolah oleh orang tuanya. Jadi saya menemukan beberapa orang tua yang, jadi misalnya ya saya ada kenalan umur anak sekitar 4 tahun lebih, dia setahun lebih muda dari Devina. Dan di usia 4 tahun itu dia baru operasi implan. Sebelumnya pakai ABD tapi tidak ada perkembangan yang berarti, kemudian orang tuanya implan. Nah, kan 4 tahun itu bisa dimasukkan ke sekolah ya Bu ya. Sudah bisa dimasukkan ke sekolah. Nah, itu begitu operasi implan, ya pasti kan sebagai orang tua saya juga kan jadi lebih mungkin lebih pede, udah pakai implan gitu ya. Jadi kayak langsung mau dimasukkan ke sekolah. Padahal saya pernah ngobrol sama terapisnya, karena terapis anak saya juga. Kalau menurut terapisnya sih sebaiknya bahasanya dikembangkan dulu, diperbanyak dulu, kemudian komunikasi 2 arahnya supaya jalan dulu, setidaknya anak paham instruksi dari orang di sekitarnya. Kemudian juga tentunya anak kemungkinan kan belum terlatih dalam kondisi bising ya, karena di sekolah TK, iya, anak-anak kan pada iya kan rame banget kan Bu. Jadi kalau saya pribadi sih ya setuju sama terapisnya ya, sebaiknya anak disiapkan dulu, timbang-timbang nanti langsung diterjunkan ke sekolah. Kalau anaknya stres kan kesian ya Bu ya. Betul. Kalau saya sih kebetulan dengan suami sependapat bahwa Devina masuk sekolah, terutama SD ya, yang memang perlu kognitif sekali ya. Kami akan melihat kemampuan. Jadi kami tidak target Devina 6 tahun harus sekolah SD atau 7 tahun harus masuk ya. Kita sih saat ini tidak berpikir untuk seperti itu. Pokoknya kami lihat kemampuan Devina. Ya kalau memang di umur segitu kemampuannya oke, alhamdulillah bisa masuk. Tapi kalau misalnya kami nilai atau dari guru TK-nya misalnya menilai, Bu ini anaknya belum mampu atau harus disiapkan lagi, dari terapisnya mungkin misalnya sarannya juga seperti itu, kami oke-oke aja. Jadi pun misalnya 8 tahun baru masuk SD, nggak apa-apa. Yang penting anaknya siap, jadi dia sudah bisa terjun ke dunia pendidikan yang lebih serius kan. Sosialnya juga sudah berkembang lewat pelatihan yang kita lakukan sebelumnya gitu ya Maya, bahasanya sudah meningkat sehingga dia nyambung diajak ngomong sama gurunya di tengah kebisingan gitu. Menarik juga ketika Mama cerita tadi ada anak yang usia kronologisnya sama, misalkan sama-sama 4 tahun atau sama-sama 5 tahun. Tapi usia mendengarnya lebih muda dari Devina. Misalkan usia mendengarnya baru jalan 1 tahun nih, sedangkan Devina baru 3 tahun. Tapi kok dia lebih melejit ya, kok dia lebih cepat ya, misalkan gitu. Dan itu kan banyak Maya realitas kayak gitu. Sebagai orang tua nih, untuk orang tua yang lain juga melihat kayak gitu tuh, gimana ya kita menata diri dan menata emosi supaya nggak akhirnya nge-push ya. Tadi itu gimana Mama mengelolanya? Awal-awal jujur aja saya sempet down ya, kayak sedih gitu. Loh kok dia baru, maksudnya kok dia baru sudah semelejit ini gitu. Sedangkan Devina tuh udah usia dengar berapa, terapinya berapa lama, kok masih di bawahnya gitu kan. Tapi setelah saya menyadari bahwa oh iya memang tidak bisa dibandingkan gitu ya. Kalau saya sih sekarang lebih ke saya melihatnya, saya berdoa semoga Devina bisa sepintar anak tadi untuk mengelola diri. Gimana ya? Ya akhirnya nggak nge-push yang ekstrim banget. Karena saya itu tadi, karena saya percaya, saya yakin emang tiap anak nih tracknya beda-beda. Jadi
tracknya Devina di sini, track anak itu di sini, ya udah dia ya dia, Devina ya Devina. Mungkin orang tuanya ya yang harus memang, oh ya Devina tuh loh seperti ini, dia ada misalkan ada gangguan oral motor ya, ada gangguan oral motornya, makannya masih agak susah misalnya, ya sudah. Saya sih sekarang lebih menerima, ya rezeki Devinanya memang seperti itu. Yang orang tua bisa usahakan, ya terapi, ya tetap belajar semaksimal yang kita bisa dan anak bisa, ya sudah hasilnya bismillahirrahmanirrahim aja lagi Bu, seikhlasnya. Betul, jadi melejitkan anak sesuai tracknya masing-masing. Betul. Melihat kemajuan anak lain atau melihat melejitnya anak lain itu sebagai motivasi, oke, aku harus kuat nih, aku harus semangat nih. Tapi kalau untuk track, anakku memiliki tracknya sendiri gitu. Dan insya Allah menuju targetnya sendiri, tujuannya sendiri, goalsnya sendiri. Insya Allah tadi yang penting mama memiliki goalsnya, pokoknya siap sekolah, dia siap di lingkungan bising, dia sosialnya berkembang, dia bahasanya berkembang, oke, nggak apa-apa. Gitu, seperti itu. Oke. Sebaliknya mah, kalau melihat anak yang usia kronologisnya sama kayak Devina, bahkan lebih gede nih, misalkan Devina 4, anak itu 5, atau Devina 5, anak itu 6. Terus usia mendengarnya anak lain tadi juga sebenarnya lebih lama dari Devina. Nah, pernah nggak mama menemui kayak gitu, tapi secara capaian dia di bawahnya Devina? Ada nggak yang seperti itu? Usia dengarnya lebih lama, atau usia kronologisnya juga di atas Devina, namun secara target harus beda karena memang kondisinya beda. Misalkan ada penyertakah atau ada isu lain ya, mungkin pernah nggak menemui itu? Kalau yang usia dengarnya nggak pernah sih Bu. Yang usia dengarnya lebih lama, kebanyakan saya lihatnya targetnya kemampuannya lebih baik sih dari Devina. Yang ada yang mama temui yang di bawah Devina adalah yang usia mendengarnya memang lebih muda. Ya, jadi usia kronologisnya lebih di atas Devina, tapi untuk usia mendengarnya di bawah Devina itu ada yang itu ada yang seperti itu. Untuk anak-anak seperti itu yang mama jumpai, targetnya bisa disamain kayak Devina nggak mama, menurut mama? Menurut saya nggak bisa ya, karena misalnya saya ada bertemu juga ya, usia kronologisnya di atas Devina, sedangkan usia mendengarnya itu Devina kan hampir 3 tahun, dia baru 1 tahun. Walaupun usianya di atas Devina sekitar 5-6 mungkin. Iya, 6 tahunan lebih kayak gitu. Devina kan baru 5 tahun kan, dia udah 6 mau 7 gitu. Dengan usia dengar 1 tahun, menurut saya sih tidak bisa kita berpatok bahwa dia kok baru bisa ngomong ini gitu. Ya emang baru usia dengarnya baru 1 tahun gitu loh, walaupun usia kronologisnya 6 tahun lebih. Jadi tidak bisa disamakan dengan misalkan dia masuk sekolah ya, anggaplah misalkan masuk TKB kayak gitu. Ya dia tidak bisa sama dengan teman-teman normal TKB karena usia dengar dia kan baru 1 tahun. Jadi bahkan untuk kemampuan berbicara dan berbahasa pun mungkin masih lebih baik Devina ya, karena kan memang usia dengarnya lebih lama. Usia intervensi ya? Iya, usia intervensinya. Yang sulit itu Bu, gini menurut saya, kalau yang saya lihat ya, kadang-kadang orang tua tuh terpatok ke, dia kan umurnya udah segini gitu, sudah gede gitu ya. Apalagi kalau sudah bertemu dengan ibu-ibu lain sesama penunggu anak sekolah. Jadi ya kebanyakan ya patokannya kan udah besar, kan umurnya udah segini, kan udah terapi 1 tahun lah. Padahal kan kalau terapi 1 tahun, usia dengar 1 tahun, kan seperti usia anak 1 tahun kan ya, kemampuan berbahasanya, berbicaranya. Jadi ya jangan terlalu berpatokan pada usia kronologis ini loh Bu. Ya kalaupun misalkan kita bertemu dengan ibu-ibu lain di luar sana ya sudah, kalau saya sih kita aja yang nguat-nguatin diri. Yang penting lihat anak kita aja deh kayak gitu. Pokoknya kita usahakan yang terbaik buat dia, siapkan dia untuk bisa nanti di goalsnya tadi, betul. Selain itu juga perkembangan anak tuh kan banyak ya, yang bisa dilihat tuh tidak hanya bahasa dan bicara. Kita bisa kembangkan yang lain, misalkan di kognitifnya atau mungkin di aspek-aspek yang lain seperti literasinya, mungkin seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita mau mengejar
dengan usia TKB yang seperti Mama sebutkan tadi, mungkin tidak bicaranya yang disamain kayak anak reguler, tapi mungkin kemampuan kognitifnya yang lain seperti berhitung, mungkin begitu ya. Jadi kalau dari Mama Devina adalah tidak apa ya, serta-merta otomatis harus sama semua aspek ya, harus kita pilah-pilah gitu ya. Kognitif pun kan harus dilatih ya, dan setahun, anggap setahun usia dengarnya gitu tadi ya, dengan usia 6 tahun lebih, usia dengar 1 tahun, sepertinya 1 tahun ini masih fokus ke mendengar, berbicara, mungkin baru masuk ke kognitif. Nah, jadi sesuai usia. Iya. Intinya nggak ditelan mentah-mentah bahwa semuanya harus sama, tapi kita pilah mana yang anak bisa mengejar saat ini, mana yang boleh menunggu gitu ya, Mama. Mungkin sosial mungkin bisa dikembangkan ya, karena anak-anak usia segitu memang sudah waktunya sosialnya lebih luas. Anak usia 6 tahun atau 7 tahun kan waktunya berteman. Nah, mungkin itu juga yang harus dikejar banget. Jadi kita nggak ditelan mentah-mentah, harus bicaranya ini harus bagus dulu nih, supaya kita nggak konsentrasi di satu hal, lupa dengan hal lain. Banyak sekali yang Mama amati berarti ya selama 2,5 tahun di Surabaya dengan berbagai macam anak ya. Banyak sekali, Bu. Kalau saya sih ya pasti awal-awal ya setiap orang tua lah ya pasti mengalami pergulatan batin sendiri-sendiri, dengan banyak melihat berbagai macam anak dengan usia kronologis yang beda-beda atau sama, usia dengarnya juga. Sekarang sih sudah lebih, saya nggak terlalu melihat anak lain kayak gitu. Selain kan kalau sayanya stres atau saya down kan, sedangkan saya kan perlu ngajarin anak saya kan. Nah, jadi dan kemarin itu yang waktu apa Bu, yang malam Rabu yang bicara dengan Mama Umar apa ya, itu saya ini banget. Beliau kan bilang pokoknya saya tidak mau melihat anak lain karena daripada mengganggu kesehatan mental saya juga seperti itu, Bu. Jadi pokoknya saya, Devina, kita belajar. Oke, sudah itu aja. Anak lain ya alhamdulillah, kalau pintar atau lebih pintar, saya cuman dia lebih pintar, semoga Devina juga bisa sepintar dia, kayak gitu aja. Saya udah tidak memandang apa-apa, karena ya itu tadi, nggak bisa saya menyamakan Devina sama anak lain. Bisa jadi anak lain itu dia tidak ada penyerta apapun misalnya, sedangkan Devina ada ini itu. Jadi saya sudah lebih nggak masalah, tidak terlalu masalah. Paling kalau misalnya up and down ya Bu ya, paling kalau down pokoknya tutup mata aja, buang, jangan lihat yang lain, lihat Devina aja. Karena itu menggiurkan ya, dan menggoda dan rawan antara termotivasi dengan down, limit. Betul banget Bu. Jadi Mama ini harus menjaga kesehatan mental dia lah dulu. Kalau dia dia bisa lebih enak ngajarin anaknya. Tapi kalau sudah pikiran kita udah keganggu, anak itu bisa enggak, itu bahaya ya, Ma. Saya udah banget mengalami itu, Bu. Udah lewat fasenya. Bu. Jadi udah awal-awal ya, Ma. Banget. Sampai nangis, Bu. Dan itu malah nggak sehat banget buat Mama dan buat Devina. Akhirnya stuck atau mundur atau apa Mama lahan waktu itu? Anaknya kayaknya dua-duanya tertekan, Bu. Si anak ditekan untuk bisa, padahal mungkin belum saatnya, waktunya belum. Iya, untuk Devina tuh belum saatnya kayak gitu. Di saya juga kan kayak ya antara stres dan terpacu, tapi malah neken anaknya kayak gitu. Pokoknya itu nggak sehat banget caranya nggak smooth. Iya, jadi malah sudahlah nggak belajar gitu. Malah seperti itu. Karena moodnya dua-duanya udah kacau, kacau duluan. Oke deh, wow, banyak banget hikmah yang bisa kita petik, Ma. Bahwasanya setiap anak berbeda. Kayaknya itu isu yang umum ya, Mas. Selalu kita dengungkan bahwa anak itu berbeda. Cuman memang kadang-kadang banyak dari kita, banyak dari terapis atau dari orang tua itu yang ya lupa ya dengan itu ketika ngadepin langsung, kan memang tergoda ya, Ma. Apalagi ngeliat video-video di sosial media yang upload, anak ini udah bisa gini, oh my god. Nah, itu kan kayak, ayo segera, akhirnya lupa dengan yang track tadi. Iya, betul. Nah, itu benar-benar hati-hati banget. Jadi Bapak Ibu semua, anak kita unik dan berbeda. Tadi disebutkan Mama Devina bahwa banyak sekali kondisinya, tidak hanya usia kronologis, tapi usia mendengar, usia bahasa, usia intervensi, gangguan penyerta, kemudian intensif habilitasi di rumah, itu seberapa intensif itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kita perlu untuk berhati-hati dalam menentukan target yang realistis, tinggi, tapi tidak nge-push yang berlebihan. Tetap happy saat terapi,
kemudian ya dijalani lah ya, walaupun rumput tetangga lebih hijau, tapi insya Allah rumput kita juga hijau sesuai tracknya, gitu ya Mak. Pesan terakhir untuk orang tua di luar sana. Apa ya Bu? Intinya sih tadi ya, kalau yang saya dari pengalaman saya selama ini, jadi jangan membandingkan anak kita dengan anak lain. Bahkan walaupun tempat terapinya sama atau terapinya sama semuanya, desibelnya sama, umurnya sama atau apa, mungkin ada anak lain yang dengan satu kali belajar sudah oke, anak kita harus beberapa kali, nggak apa-apa. Yang penting dijalani aja. Jadi misalnya contohnya Devina ya, ada anak lain yang sudah bisa baca misalnya dengan usia yang sama bahkan lebih lancar. Kalau dari pengalaman saya, oke, Devina bisa, tapi mungkin nanti berapa bulan lagi. Yang penting diajari terus. Jadi pokoknya untuk orang tua pendamping anak, jaga kesehatan mental kita dulu. Dengan kita senang, kita happy, kita juga ngajarin anak lebih nyaman. Karena anak juga kan tahu kan perasaan kita bagaimana ya. Iya. Walaupun rumput tetangga lebih hijau, pokoknya lihat rumput kita aja deh, kayak gitu. Yang perlu disuburkan. Iya, suburkan rumput kita sendiri. Udah gitu aja. Kalaupun kita melihat yang lain lebih pintar atau apa, atau kita melihat di sosial media dia belajarnya begini-begini, ya kalau kita bisa silahkan dicontoh. Tapi kalau misalnya belum bisa seperti itu, ya nggak apa-apa. Kita usahakan yang sebisa kita dan sebisa anak. Pokoknya kita apresiasi. Iya, dan apresiasi semua pencapaian anak. Karena orang tua kan biasanya berhasil adalah anak bisa ngomong, padahal kan tidak seperti itu ya. Sekecil apapun kemajuan anak, itu dia berusaha loh. Jadi kesehatan mental kita dulu. Pokoknya kita lihat anak aja, ajari anak kita. Kalau bisa mencontoh yang lain, alhamdulillah. Kalau tidak, sesuaikan dengan kemampuan orang tua dan anak. Dan ngobrol terus sama terapis supaya tracknya ya, betul. Ya. Oke deh, terima kasih sekali Mama Devina. 2 kali kami repotkan untuk datang ke acara ini. Dan semoga nanti di Surabaya membawa kesan dan kenangan yang manis ketika dibawa ke Banjarmasin. Insya Allah. Setelah ini Devina akan menjalani proses sekolah yang lebih tinggi jenjangnya, TK, SD dan seterusnya. Semoga dilancarkan, semoga goalsnya tercapai. Insya Allah. Semoga Allah juga selalu merahmati keluarga Mama. Amin, sama-sama Bu Eli. Semoga terima kasih banyak untuk Yayasan Aurika. Telah banyak sekali membantu Devina selama beberapa bulan ini. Semoga silaturahminya tetap terjaga dengan baik. Insya Allah. Baik, Ayah Bunda dan semuanya, terima kasih sudah menyimak akun YouTube kami. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.